Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan malam ini kita akan membahas satu tema yang ngeri-ngeri sedap ini ya. Jadi kita akan bahas satu konten yang benar-benar ini terlalu ngeri gitu ya. Karena kita tahu ya dari kesaksian atau cerita dari Pastor Sarah, dia mengatakan bahwa terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Joshua Teu terhadap dirinya ya. Bahkan dari apa yang dia sampaikan itu kondisinya tuh benar-benar sudah istilahnya finish 99%. Tinggal 1% lagi nih. Kalau ibaratnya loading gitu ya. Ibaratnya loading tuh tinggal dikit lagi udah selesai gitu. Tiba-tiba gagal. Ya, tiba-tiba gagal. Yang di sini akan kita bahas bukan masalah prosesnya ya, tapi kenapa bisa gagal. Ya, kenapa bisa gagal? Ya, dan saya rasa ini topik yang menarik ya, apalagi mungkin kita ini kan semua cowok, jadi mungkin lebih ngerti lah yang ginian ya, apalagi ada Bro Valen juga nih yang pengalaman nampaknya ya. Terus di sini teman-teman bisa lihat ya, ini katanya PS Sarah, pakai otakmu ya, ini nggak usah dibaca lah. Satu kali pun barang si Joshua Teu ya, barang Joshua Teu tidak pernah masuk ke vagina saya. Hanya barang suami saya, paham kau? Ya, jadi tidak pernah barangnya Joshua Teu berhasil masuk menembus pertahanan Pastor Sarah sekalipun. Ya, satu kali pun belum pernah. Jadi istilahnya pertahanannya ini murni full ya, nggak pernah berhasil dibobol oleh Joshua Teu. Walaupun setengah tahun bersama, ya tinggal di satu apartemen yang sama ya, walaupun beda unit, terus pelayanan kemana-mana sama-sama mereka, ternyata nggak pernah, apa sekalipun ya, vagina ya, ini agak kasar nih ya, kita bilang Miss V aja ya, nggak pernah sekalipun Miss V Pastor Sarah jebol atau dimasuki oleh barangnya Joshua Teu. Ini pernyataan dari si Pastor Sarah sendiri ya, bukan dari kita, tapi dia sendiri yang menulis, kita anggap percaya saja. Ya, kita anggap kita percaya saja terhadap statement itu. Terus di sini juga saya mau lampirkan salah satu statement dari Rudy Yohanes ya, si Walabu kita, yang ikut menanggapi kisru dari pengakuan Pastor Sarah ini. Ya, ini saya putarkan dulu sebagai referensi bagi teman-teman. Ya, bagi teman-teman mungkin sudah nonton juga karena sebelumnya saya sudah post. Ya, ini saya tontonkan lagi supaya yang belum nonton nyambung. Di situ dia ingin memperkosa saya. Dia oral lah saya, dia tapi celana tidak. Ya, dia oral saya katanya. Apa maksudnya dia oral ini? Ya kan dibuka celananya, di oral katanya kan. Aduh, lanjut ntar ya. Engkau lambat tuan, aku lambat tuan. Iya saya tahu, saya salah. Gitu. Yaudah aku mau turun. Saya bilang gitu kan saudara. Tapi tetap dia paksa lagi. Dia malah semakin menggila di situ. Nggak tahu ya seperti setan apa ya. Saya juga nggak tahu ya. Langsunglah dia paksa, dia peluk saya, langsung dia cium saya. Langsung saya dorong, ditarik lagi saudara. Habis itu dia buka lah celananya saudara. Dan dia paksalah saya untuk sampai saya terjatuh ke tempat tidurnya. Timpanya lah saya di atas. Saya celana panjang ya. Saya celana panjang. Karena si Deborah pun tahu itu. Saya ke rumahnya, apartemennya pun saya celana panjang. Saya baru nyampe. Dia minta beli makanan itu. Nah, habis itu langsung dia paksa lah buka celana saya saudara. Itu kalau mau dicari, ada mainan kalung saya salib, mungkin itu terjatuh di situ, entah nyangkut atau bagaimana, tapi keluar dari situ sampai hari ini tidak saya temukan. Di situ dia ingin memperkosa saya, dia oral lah saya, dia tapi celana tidak sampai melorot ya. Tapi tidak melakukan hubungan itu ya, tidak dimasukkan.
Tapi saya sempat melihat yang barangnya dia. Karena langsung saya dorong. Jadi kalau dibilang nanti, apa ciri-cirinya saya tahu. Ada tai lalat di sekitar selangkangannya di kelaminnya dia. Ini yang berbahaya kawan. Dia bilang dia oral saya katanya. Dia ini berbohong kawan. Dari judulnya saja dia bilang apa? JT menjilati Melki katanya. Ya kan? Artinya yang dijilati si JT siapa ya? Melkinya dia. Bohong kawan, kalau sudah kena jilat Melki itu didorong, gak ada kawan. Kenapa? Pasti jadi jahat kita berbicara kawan. Iya. Ya saya orang udah berkeluarga misalnya. Saya sudah paham itu bagaimana. Bohong ini perempuan ini menurut saya. Dia ingin menghancurkan nama baik Joshua Tewu, tanpa sadar dia juga menghancurkan nama baiknya. Kalau saya sebagai pemimpin gereja, saya pecat ini, usir, jangan jadi pendeta lagi nih, PS pula pakai PS. Ya, usir. Dia sudah mencemarkan, kalau di AKBP kan didabu, dikeluarkan itu. Ya, dia sudah mencemarkan itu nama pelayanan itu sendiri. Tetapi masih bisa juga dia tetap berkuar-kuar seolah-olah dia suci, seolah-olah dia baik. Munafik ini nggak boleh ini dibiarkannya. Nah, misalnya dia di GBI, buang dia dari GBI. Misalnya Pentakosta, buang dari Pentakosta. Jangan biarkan dia buka praktek lagi. Takutku nanti buka praktek dia bukan hanya kepada para pendeta, kepada yang lain-lain lagi ya. Ya. Jadi saran saya kalau didengar sih, kalau nggak didengar apa boleh buat. Tapi ini kok jadi unik ya. Ya itulah yang mau saya sampaikan kepada kalian ya. Oke, teman-teman sudah lihat ya. Ini bagaimana pandangan Rudy ya, karena Rudy nggak mau masuk, dia nggak mau jadi badut saya lagi. Ya, dia bilang dia kapok jadi badut saya, jadi terpaksa kita ambil penggalan video itu ya. Dimana Rudy pun bilang munafik ini perempuan, nggak mungkin itu terjadi. Sudah sampai di oral dia bilang, kalau sudah di oral, dia bilang ya, udah sampai gitu. Saya nggak tahu siapa yang di oral, karena yang di oral dibilang kan JT yang oralin dia. Ya, ini bukan ciuman ya. Kalau ciuman dia pasti bilang cium, karena sebelumnya juga dia udah ngomong. Ya dia dipaksa dicium gitu kan. Kalau ini kan di oral. Dan yang dibuka itu celana. Tapi belum sampai habis dia bilang ya. Sampai gantung. Dan saya nggak tahu yang ngoralin siapa gitu. Karena si JT juga telanjang gitu. JT juga bisa di oral. Karena sampai si Sarah ini tahu gitu kan. Kalau di situ ada tai lalat gitu. Ya. Oke, di sini mungkin pendapat dan sebelumnya ya. Shalom untuk Bang Valen. Assalamualaikum buat Bang Nandar dan Bakul Kompor. Ya, ini seru sekali. Menurut Bang Valen, apa yang menghalangi ya anunya JT ini? Ya, apa yang menghalangi anunya JT ini untuk masuk ke dalam Melkinya si Pastor Sarah dia, seperti yang dikatakan Pastor Sarah, nggak sampai masuk, dia bilang nggak pernah sekalipun jebol. Ya, mungkin dari Bang Valen. Ya, terima kasih ke Julius ya atas waktunya, dan saya sapa dulu rekan-rekan dari praktisi Islam, ada Ustadz Nandar dan juga Pak Bakul Kompor ya. Ya mungkin apa ya, kalau saya ngelihat kronologi yang disampaikan PS Sarah sendiri sih, itu kan udah terjadi tuh kok Julius. Tapi kenapa kok nggak sampai masuk ya? Ini saya juga heran gitu loh. Padahal udah buka-bukaan sih ya. Ya loadingnya udah sampai 9% gagal akhirnya. Coba nanti saya tanya ke Joshua Tewu pribadi ya. Karena saya juga dekat sama Pak Joshua Tewu. Kalau udah kayak begitu nih, ini menurut premis saya nih, Ko Julius, ini nggak mungkin sekali loh ini. Kalau sampai ada wanita, dia sampai berani ngomong kayak begitu, berarti ada main gitu. Kita tahu di dalam dalam apa ya, dalam lembaga gereja sendiri itu nggak menutup kemungkinan hal seperti itu terjadi. Itu kasusnya banyak gitu, banyak kasus seperti itu. Mungkin ini nggak akan terjadi sekali. Mungkin apa ya kalau saya bilang itu, mungkin ada sakit hati ya, Pastor Sarah sakit hati sama Joshua Tewu. Tapi anggap aja kita percaya nih, Bang Valen. Anggap kita percaya omongannya si Sarah Pastor gitu ya, Sarah. sampai terjadi ya. Karena dia bilang tidak pernah satu kali pun barang si Joshua Tewu masuk ke dalam Miss V-nya dia ya. Ini bukan kita yang ngadi-ngadi ya. Dia yang tulis ini kan. Satu kali pun barang si JT tidak pernah masuk ke vagina saya. Hanya barang suami saya. Paham kau gitu ya.
Jadi Iya, jadi belum pernah kebobolan dia. Kenapa bisa nggak kebobolan? ya, Mungkin ada pengalaman Bang Valen gitu, mana tahu rupanya iya, gara-gara oke, waktu oke, di oke, oral oke, ya. kegigit gitu kan, kegigit jadinya sakit dia, karena sakit ya udah nggak jadi lagi, nafsunya langsung hilang gitu kan. Kan ini lagi Jadi, klimaks-klimaksnya gitu, tiba-tiba batal. jadi saya punya dua perspektif ya. Ini jangan-jangan Pastor Sarah ini cinta banget sama Joshua Teu. Masalahnya ini kan kronologinya kan, Joshua Teu ini kan dituduh memperkosa gitu loh. Kalau memang Pastor Sarah ini diperkosa sama Joshua Teu, ya laporin kan gitu. Logikanya kan gitu, Ko Julius. Tapi kalau nggak dilaporin berarti masih cinta dong. Berarti kejadian itu bukan sekali, mungkin bisa sekali, dua kali, mungkin bisa berulang kali. Masanya apartemen kan bebas gitu loh, Ko Julius. Mungkin dari Tapi saya itu dulu gitu loh. tapi pernah nggak melihat Bang Valen gitu ya? Bang Valen nih Gimana? lagi udah puncak-puncaknya tiba-tiba bisa batal gitu. Apa yang membuat Ya pasti tiba-tiba kayak klimaks, nggak nafsu gitu? mungkin lah. Itu kan bisa jadi satu apa ya, satu narasi dia gitu. Klimak udah klimak tapi nggak ngaku klimak, cuma apa ya, kamuflase publik aja kan Tapi gitu. bisa jadi batal gitu kan, nggak sengaja terjadi gempa Mm-mm. bumi atau Mm-mm. tiba-tiba sakit dia dibuat Mm-mm. sama JT sehingga jadi ilfil gitu. Mm-mm. Nggak mungkin lah, pasti klimak lah, nggak mungkin lah. Apalagi kalau gue ngeliat narasinya, Pastor Sarah ngomong hendak diperkosa loh. Kalau emang dia hendak diperkosa, ngapain nggak dilaporin kan gitu? Kan dia bisa aja tuh ngelaporkan gitu. Tapi alasan dia Dengan karena saat itu Oneness lagi bersih tegang sama Trinitas supaya nama iya. atau reputasi Oneness gak Mm-mm. hancur. Gue paham itu, Ko Julius. Artinya kejadian itu kan udah masa lampau. Tetapi terungkit di era sekarang kan gitu. Artinya kan ada something antara Pastor Sarah dengan Pak Joshua Tiu gitu loh. Tapi Artinya kalau kalau lapor sekarang memang susah juga, Bang Valen. Kalau lapor sekarang kan hmm, polisi itu minta tiga hal, visum udah nggak mungkin kan udah setahun. Ya kedua, air hmm, maninya gitu sebagai bukti nggak ada lagi gitu kan. Kalau nggak sampai masuk kan oral gitu. Oral kan artinya ada air liur lah. Kan nggak mungkin udah hmm, setahun yang lalu air liurnya JT masih nyangkut di tempatnya dia, kecuali nggak dicebok selama setahun gitu kan. Ini kan nggak masuk akal. Terus yang ketiga ya hmm. rekaman gitu, CCTV atau ada saksi. Nggak ada tiga-tiganya Enggak. mau lapor Jadi juga dia. bisa, itu bisa kan, namanya yang namanya polisi apalagi itu kan kalau masuk di kasus kan masuknya di reskrim, di Hmm. kriminal. Itu kalau Pak Joshua Teu digebrak sedikit ngaku lah, orang kalau salah itu ngaku kok Julius gitu. Saya sempat bingung gitu loh. Pastor Sarah ini menarasikan kalau dianya hendak diperkosa gitu loh. Kenapa nggak dilaporin kan gitu? Kenapa nggak dari dulu dilaporin? Ini kan ada something, kayak ada hubungan yang chemistry sebenarnya gitu. Atau jangan-jangan dekat sama janda yang disebarluaskan itu yang kemarin, atau faktor cemburu. Tapi Orang tapi sini kan terlepas dari itu Bang Valen, gimana, Bang? kita nggak bahas ke sana ya, nanti itu di lain Hmm, hmm, topik. hmm, Tapi kita hmm, bahas apakah mungkin nih cowok sudah sampai istilahnya otaknya itu udah sampai ke atas gitu kan, ubun-ubun. kondisi pun ya udah di ubun-ubun, kondisi itu pun memungkinkan, udah sama-sama Hmm, semi telanjang ya. Walaupun yang semi telanjang baru si Sarah, kalau JT udah telanjang gitu hmm, kan, udah tinggal hmm, gitu. hmm, Kok kita dengan gampangnya lepas gitu. Ibaratnya nih harimau udah mau makan kambing, kambingnya udah di depan matanya, udah istilahnya udah tinggal hmm, dimakan, tinggal disantap, hmm, tiba-tiba bisa lepas gitu. Bisa nggak menurut Bang Valen lepas? Kalau menurut si Rudi tadi kan kita putarin. Menurut Rudi Waklabu nggak mungkin, munafik hmm, ini perempuan nggak mungkin bisa lepas. Dia malah bilang, Sarah pun udah au udah saking enaknya gitu dia bilang kan, udah keenakan Sarah harusnya. Menurut hmm. Bang Valen. Iya nggak mungkin lah bisa lepas. Orang udah terjadi orar, udah itu pasti udah 69 lah. Gue bahasa gue lah 69. Udah pasti lah. Nggak mungkin nggak. Oke. Mm-mm. Ini jadi pembahasan di atas 17 tahun. Tapi untuk penonton saya lebih banyak yang di atas 17 ya. Nggak pernah saya dapat Mm-mm. 12 sampai 17 di data Mm. analisa nggak ada untuk penonton saya umur segitu. Oke, mungkin saya lanjut ke Bang Nandar dulu nih. Mungkin Bang Nandar nih, kok bisa gitu lepas gitu? Kalau Bang Nandar di posisi JT lah, kira-kira lepas nggak nih Bang Nandar buat? Aku lebih baik marah ya, lebih baik marah lah, lebih baik istilahnya banting kelas daripada harus batal kayak gitu. Soalnya soalnya saya yakin setiap laki-laki kalau kondisinya sudah semacam itu nggak mungkin lepas itu. Apalagi mohon maaf ya, yang namanya oral itu apa sih? Nah, kalau memang ada konfrontasi di situ tinggal ditendang-tendang aja, tapi nyatanya malah terjadi oral itu. Kok Julius tahu nggak oral itu apa? Kan menjilati kan. Kalau memang Ya, itu kalau itu memang terjadi,
dan ada tindakan perlawanan, harusnya ditendang lah apalah. Ini enggak kok sampai terjadi yo. Dan sampai ketika mau teriak katanya nanti kalau ini gitu, itu sebetulnya alibi saja. Kita ketika di dalam persidangan itu kan, ketika pembuktian itu kan ada kesaksian. Ada kesaksian dari korban, ada kesaksian dari tersangka, ada kesaksian dari memang saksi yang melihat begitu ya. Ini kalau kita hanya mendengar kesaksian dari pihaknya PS Sarah, itu tentu tidak fair gitu kan. Harus ada kesaksian dari kedua belah pihak. Nah, insting saya sebagai laki-laki, tadi seperti yang Bang Valen, dan si Rudi Labu itu udah kena, itu nggak mungkin lah ya nggak kena itu. Orang sudah di kamar, udah berdua, udah bisa diprosotin gitu, udah bisa dioral, nggak mungkin kemana lah, udah ke situ gitu kan, nggak mungkin itu. Adapun tidak, barangnya tidak masuk, orang sih bisa berkata apa saja kau Julius. Bahkan si Pudin pun dan yang lain-lain mungkin akan melakukan hal yang sama, ya tidak pernah masuk apa, itu kan hanya untuk membela diri agar image-nya tidak terlalu jelek. Tetapi sebetulnya ini membuka aib dirinya sendiri loh. Ingat, ini mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan katakan. Tapi kok sampai segitunya gitu loh. Saya nggak tahu nih, Bunda PS Sarah ini udah menikah apa belum? Kata kok ada suami situ. Apa janda? Ada, udah nikah dia. Dibilang ini ya, aku tegaskan lagi PS Sarah ya, kalau Anda nonton, karena dia sering nonton channelku juga. Ya, yang ngomong tuh bukan Niken. Yang ngomong tuh Luga, ada videonya. Luga yang ngomong bahwa Pastor Sarah tuh setengah tahun yang lalu ya, tahun lalu waktu dia di Jakarta baru menikah. Waktu si Luga masih di Jakarta juga, itu baru menikah. Jadi itu si Luga yang ngomong. Kalau saya kan percaya-percaya saja, dan ngapain juga saya nggak percaya. Toh yang ngomong juga Luga dan dia dekat sama kamu. Dan untuk apa juga Luga bohong gitu kan? Karena kan kita lihat juga nih, kira-kira ada kemungkinan bohong nggak? Toh masalah nikah aja ngapain ditipu gitu kan? Terus masalah pemerkosaan ya. Tadi ada yang WA saya ya. Ada yang WA saya, dia rupanya dulu waktu SMK, waktu dia masih SMK, perempuan ini sempat mau diperkosa juga, dia bilang. Waktu dia lagi magang ya. Jadi SMK itu kan ada magang. Dia bilang kejadiannya itu malam gitu, habis maghrib. Habis maghrib, mereka kan disuruh bantu. Ada satu bapak-bapak di kantor itu, suruh teman-temannya kerjain yang lain, suruh fotokopi. Cuman dia bingung kenapa temannya semua disuruh fotokopi, cuman dia sendiri yang tinggal. Dia sendiri yang tinggal, dia udah nggak enak. Terus bapak itu ngajak ke satu ruangan, ya, ke dalam ruangan arsip, dia diajak ke situ. Begitu dia masuk ke dalam, bapak itu membelakangi pintu, kayak mau nahan pintu gitu. Jadi istilah jagain pintu supaya dia nggak bisa lari gitu kan, biar dia yang lebih di dalam. Dia udah nggak enak, tiba-tiba bapak tuh langsung pegang dia, udah mulai gitu mau nyerang dia, dia langsung refleks melihat kiri kanan, apa yang bisa diambil. Rupanya di situ ada gunting, dia langsung pegang gunting, ya, pegang gunting ya, langsung dia todongin gitu. Dia bilang nih dia tikam tuh, dia tikam kalau memang bapak berani lagi gitu kan. Dia langsung lari keluar. Ya memang dia nggak laporin polisi karena nggak terjadi apa-apa. Dia lari, tapi sejak itu dia nggak ke kantor itu lagi, ya nggak berani ke kantor itu lagi. Tetapi yang pasti dia bilang, menurut dia ya, ini menurut si perempuan, yang namanya refleks badan itu nggak mungkin kita pergi merhatiin pemerkosa kita, apalagi perhatiin adegan dia buka celana. Buka celana tuh nggak bisa dalam 1 detik, coy. Buka celana tuh 2-3 detik lah paling cepat. Paling cepat juga 3 detik lah. Nggak mungkin sup gitu kan, langsung terbuka. Ya. Jadi, dan otak itu pasti akan refleks untuk mencari apa yang bisa dipakai untuk bertahan. Mau itu vas bunga, mau itu apa gitu kan. Terus masalah pun udah dipegang gunting, kalau benaran diserang dia bilang, ya mungkin benaran dia cucu gitu. Secara normal mungkin kita nggak berani nyucu orang, nikam orang, tapi namanya udah di keadaan kepepet, itu pasti akan sembarangan nyerang juga jadi gitu. Ya, kalaupun nanti sampai terjadi pembunuhan atau apa ya bisa jadi gitu. Tapi sering kita melihat orang-orang yang hampir jadi korban pemerkosaan, dia pasti akan melakukan segala upaya untuk melawan. Tapi kalau yang PS Sarah ini yang nggak ada gitu. Padahal secara apa kita bisa lihat PS Sarah juga bukan orang yang lemah ya. Dia bukan sekecil Niken, bukan sekurus Niken yang lemah. Dia badannya besar, kuat gitu kan. Jadi aneh gitu menurut saya. Ya, menurut Bang Valen gimana itu Bang Valen?
Dan ini Ya, lucunya kalau pasrah aja gitu ya. Begitu si Sarah cabut ya udah selesai gitu aja. Biasanya pun kalau gagal atau sudah berhasil gitu kan, yang namanya pemerkosa itu kan kalau kita lihat di film-film kan dia selalu mengancam korbannya, jangan hmm, kau laporin siapa-siapa gitu. Kalau kau hmm, laporin, kubunuh kau gitu kan. Ada ancaman hmm. supaya nggak dilaporkan. Ini nggak, pasrah aja gitu. Ya mungkin apa ya, seperti yang saya bilang, masih cinta gitu loh. Artinya kalau emang bener dia itu merasa dirugikan, ya dari dulu lah Ko Julius. Tapi kenapa kok sekarang gitu loh? Kan kalau dalam, kita kan pernah muda nih ya. Dulu nih waktu masih jadian kan sayang-sayang, panggil mami, papi, ya kan. Pas lagi berantem, apa yang jelek dari kita diunggah kan gitu. Sama kayak gini kasusnya, sama 11-12 sih, bagi saya itu 11-12. Apalagi kalau gue ngelihat ya, narasi yang disampaikan Pastor Sarah itu kan, yang di video tadi, udah di oral lah, udah di segala macem lah. Itu udah pasti kena lah. Tapi berhubung menjaga image dia supaya nggak terlalu parah, dia bilang nggak sampai masuk gitu loh. Kalau secara logika nih ya, gue kan udah pernah merit nih. Orang kalau udah oral, ya kan, itu pastilah kejadian lah. Kok jadi nggak mungkin lah, munafik lah. Orang udah di oral kok. Bisa nggak kemungkinan misalnya gara-gara oralnya salah gitu, atau nggak mungkin tergigit dia gitu si apanya si siapa Pastor Sarah gitu, jadi kesakitan dia, jadi trauma, nggak mau dia gitu kan. Oh, ini nggak pandai rupanya si IJT ini, malah buat orang jadi nggak enak gitu. Bisa jadi ini kalau pembicaraan dewasa bisa jadi ejakulasi dini nih dari pihak laki-laki kan gitu. Kecewa deh jadinya. Dia kecewa gitu. Belum apa-apa udah keluar duluan. Mungkin gitu dulu Kak Julius. Oke, mungkin dari Bang Nandar juga nih yang udah nikah. Pandangannya Bang Nandar, apakah bisa itu kalau udah posisi seperti itu batal? Tapi tadi kan dibilang sama Bang Palen kan, aku nanya juga gitu. Bisa jadi gitu kan, terlanjur keluar ya udah nafsunya udah hilang gitu. Udah hilang nafsunya nggak jadi gitu, batal. Bisa nggak Bang Nandar? Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku untuk ejakulasi dini itu untuk orang yang sudah menikah itu hampir dipastikan kecuali udah masuk ya. Nah, mungkin terjadi ejakulasi dini. Kalau hanya kemudian menjilati itu kayaknya belum deh. Gak mungkin ejakulasi dini. Yang ejakulasi dini itu misal kita pengantin baru ya, baru pertama kali itu mesti itu langsung ini kan. Tapi kalau orang yang sudah menikah, apalagi sudah tua semacam itu, yang ada juga susah bangun, ada itu ya. Tapi kalau baru jilat jangan sudah bilang susah bangun Bang. Nanti ada yang tersindir loh. Kalau bicara susah bangkit nanti ada yang tersindir lagi. Nanti diserang lagi Bang Nandar. Udin itu susah bangkit Udin itu. Jadi menurut aku sebut nama, ini disebut pula nama. Oh, parah kali ini. Gak apa-apa lah. Tapi menurut aku sama seperti Bang Pak Len yang di awal itu ya, ini sudah terjadi huhaheho. Nggak mungkin tidak terjadi huhaheho, nggak mungkin itu. Dan ejakulasi dini kayaknya juga kecuali udah masuk ya, itu kan ceritanya baru oral aja. Kalau hanya baru oral, saya pastikan ya, yang udah menikah gitu, itu nggak mungkin lah pas oral langsung cerot itu udah penyakit ede banget gitu. Iya, nggak mungkin lah. Jadi ada kemungkinan besar banget udah terjadi huhaheho, nggak mungkin aku. Sebagai laki-laki sejati ya meskipun dulu ini gitu kita nggak mungkin itu sudah di oral kemudian nggak jadi. Itu seperti kita lagi makan enak-enak nih, tiba-tiba suruh berhenti makan. Wah, nggak bisa, itu paling sebel. Jangankan itu ya, kita lagi makan diganggu orang itu kayak aduh nyesek banget gitu, kayaknya marah gitu. Ini udah di depan mata tiba-tiba harus berhenti, nggak mungkin. Atau nggak gini Bang, kalau orang yang suka ayam goreng, dia makan ayamnya dulu, dia sisakan kulitnya gitu. Yang suka kulit dia sisakan kulitnya, udah tinggal habisin kulitnya, nggak jadi makan dia gitu. Iya, rasanya itu kan, wah itu mepeg, bahasa Sundanya itu mepeg gitu kan. Apa lek bahasa Jawa nih gue? Ya apa? Tanggalen. Lek bahasa cara Surabaya nih apa ya? Mangkal nggak ya? Mangkel.
Iyo, tinggal ngeclup ya, tiba-tiba wah nggak bisa, betul, nggak bisa, lebih baik. Soalnya itu kan sudah oral ya, namanya oral kamu tahu kan, kita yang sudah berumah tangga tahu kan kayak gitu. Itu wah udah nggak bisa Jul. Aku sebagai seorang suami sejati kan, yang namanya udah oral itu udah nggak bisa kok Julius. Lebih baik berantem daripada nggak jadi. Ya, sebelum di oral aja dia udah sampai istilahnya dengan segala cara dia bilang JT ya, maksain dia, narik dia, ya, habis itu dilemparin ke tempat tidur gitu. Sebelum aja udah ganas gitu, apalagi udah mau klimaksnya tiba-tiba disuruh batal, bisa menggila JT-nya ya, bisa jadi lebih gila dari itu, bisa disepaknya Makanya si siapa Sarahnya gitu. Iya, lebih bisa baik marah-marah kok Julius. Bisa marah-marah. Iya. Biasanya kalau nggak jadi itu yang pihak perempuan marah-marah. Gue pernah kayak gitu. Gue udah capek ya, gue di atas. Beneran nih, gue nggak bohong. Gue di atas. Yang namanya di atas itu pasti keluar dulu ya kan. Marah dia. Marah beneran. Bisa jadi kok Julius. Mungkin dari efek dia nggak klimaks, habis gitu ya kayak gitu, marah lah. Tapi nggak mungkin kalau itu nggak sampai masuk, nggak mungkin orang udah 6-9 oral itu kan udah apa ya, kalau gue ngelihat narasinya Dokter Boyke, orang laki perempuan kalau udah oral itu tahu sendiri lah, itu udah kelasnya udah ngeri. Udah inilah ya, udah sama kayak orang pakai narkotika lah, udah fly gitu ya, nggak mungkin hilang. Dan pasti ada gaya-gaya lain selain oral, nungging, atau di kamar mandi, atau sambil berdiri. Pastilah. Oke. Ini mungkin bagi yang di bawah umur, ya, jangan dilanjutin, silakan stop ya. Jadi ini khusus pembicaraan 17 atau 21 nih sekarang. Aku kadang-kadang bingung antara beda 17 sama 21. Apa bedanya? Ya, sebenarnya seks itu perlu kok Julius. Seks diajarkan sejak dini itu perlu supaya nggak kejadian. Tapi ya ini udah terjadi ya pembicaraan ini dan kita nunggu JT nih. Kok JT aduh lambat sekali gitu ya. Mungkin dia lagi ini sih nyari wangsit ya. Kira-kira bagaimana cara paling bagus untuk menjawab serangan dari PS Sarah ini. Jangan sampai blunder gitu kan. Karena salah langkah bubar ini. Ini benar-benar krusial loh. PSJT itu kalau salah jawab, wah hancur ini. Benar-benar harus hati-hati nih menjawab apa yang disampaikan oleh PS Sarah ya. Kalau memang nggak ada ya silakan lapor polisi. Karena ini kan jadi pencemaran nama baik. Kalau dia berani laporkan polisi, ya minimal pendukung-pendukung dia lah ya. Kalau kita sih nggak percaya. Tapi pendukung dia minimal kan akan lihat, oh ternyata si JT ini nggak melakukan itu fitnah semua gitu. Buktinya dia berani lapor polisi. Ya kita tunggu sih. Ya nanti coba saya hubungi nanti. Ya. Coba saya hubungi Joshua Tew, kan deket sama gue juga Joshua Tew. Kemarin gue telepon dia, gue bilang, Bang ini gimana ini? Nama abang booming viral setelah Habib Kribo, nama abang ini viral loh, bukan masalah teologis ini yang dia cuma nanggepin. Itu cuma kabar burung kamu. Itu pas waktu dia masih Sepudin. Nggak taunya nambah lagi yang kayak gini, masalah sama Pastor Sarah gitu. Makanya coba saya hubungi, kan gua belum hubungin dia yang masalah sama Pastor Sarah ini gitu. Oh belum ya. Oke. Kalau Bang Nandar nih jadi JT, apa yang akan Bang Nandar lakukan nih? Pasti lapor polisi lah kalau nggak ngelakuin. Kalau nggak benar ini bisa kena undang-undang ITE ya. Pasal 28 ayat 1 itu mengenai ya undang-undang ITE, penyalahgunaan undang-undang ITE itu bisa dipidanakan PS Sarah kalau memang terlepas dia benar atau bohong ya, itu bisa dipidanakan, apalagi kalau misalnya berita itu bohong. Benarnya sekalipun itu bisa kena delik pidana loh. Bahkan makanya saya simbol ke Julius, kalau menyebut kasus ini jangan sebut nama, inisial aja. Karena khawatirnya ini ya terjadi hal apa-apa gitu yang tidak kita inginkan, untuk mengantisipasi aja. Begitu. Kalau aku menjadi JT ya, tapi janganlah. Intinya kalau aku menjadi ya misalnya seorang menjadi itu gitu kan. Oh pasti kalau memang itu tidak terjadi, diklarifikasi secepatnya, karena itu sudah mencoreng nama baik ya kan, membuat reputasi anjlok. Siapa lagi orang yang akan percaya
kalau diisukan dengan hal-hal yang semacam jijiknya seperti itu, wah hancur banget. Makanya aku di dunia per-YouTuban, di WhatsApp, aku senantiasa berhati-hati loh. Bahkan sampai di dunia nyata sekalipun aku senantiasa berhati-hati. Jangan sampai sikapku ini menjadi blunder gitu kan. Kalau udah nama itu habis, udah. Gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, sedangkan manusia itu meninggalkan nama baik. Kalau nama baik sudah jelek, udah orang nggak mau percaya. Apapun yang kita sampaikan itu nggak bakal dipercaya. Makanya aku senantiasa menjaga gitu, interaksi. Sekarang kan apa sih nggak bisa? Sekarang misalnya aku godain Niken misalnya kan, Hai Niken sayang, ayo dong kita ketemu. Wah di screenshot, oh ini Nandar nih, oh godain aku pengen ketemu. Oh bisa. Ayo Niken kangen nih, ayo check in yuk. Oh, screenshot, oh bisa kok Julius. Makanya aku mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan. Percakapan dengan siapapun harus dikontrol, termasuk kok Julius, hati-hati. Jangan sampai kena pancing. Wah, saya ada beberapa kali tuh. Ada 1,5 bulan lalu, udah lebih lah ya sebelum puasa, perempuan-perempuan gitu kan nanya tentang ini ya perbandingan agama. Dia bilang dia Kristen, pengen belajar Islam, ngajak ketemu gitu kan. Ya jadi profil pic-nya cewek, terus dia nanyakin gitu, udah ada pacar belum, begini-begini gitu kan. Ngajak ketemu, aku bilang enggak gitu. Kalau mau belajar, aku bilang nonton aja. Kalau ilmu agama, aku bilang aku kurang. Kalau mau sama Bang Alwan, sama Bang Zuma silakan. Aku kasih nampak linknya. Ya aku kasih linknya, terus menjerumusnya aneh-aneh, kirimin foto lah, apa-apa gitu kan. Ya nggak aku tanggapi, ternyata aku blok aja yang gituan. Ada beberapa kali sih. Itulah aku bilang, ya ini ngeri-ngeri sedap gitu. Karena memang segala cara dilakukan ya. Segala cara dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Apalagi yang dibuat sama JT ini kan istilahnya dia bergerak di jasa ya. Kalau jual barang masih oke lah gitu kan. Lu tinggal pindah toko atau cari kota lain gitu. Tapi kalau jasa itu, waduh, pendeta itu jaga reputasi. Kalau pendeta sama pengacara atau istilahnya MC ya, pokoknya yang berhubungan dengan jasa itu kalau reputasi udah hancur, paling cepat itu. Lebih cepat daripada barang gitu kan. Kalau jual barang, paling nama toko kamu jelek. Tapi kalau barang yang kamu jual bukan punya kamu, kan orang masih percaya gitu. Misalnya kamu jual handphone gitu kan. Kalau yang kamu jual memang Oppo punya handphone, ya mungkin orang akan tetap beli. Karena itu kan nggak ada hubungan dengan kamu. Tapi kalau jasa, pendeta, itu cepat sekali gitu. Begitu namanya jelek, ya udah nggak ada lagi yang mau jadi jemaat kamu, ya salah-salah gulung tikar nanti gerejanya. Ya. Ngeri ini memang, ngeri-ngeri. Dari Bang Nandar tuh, pernah nggak ketemu yang gituan gitu? Orang sengaja kirim-kirim foto-foto agak nyeleneh gitu. Kalau kirim foto sih nggak ada ya. Kalau kirim foto mah nggak ada. Ya kalau WhatsApp nyeleneh sih sering. Tapi aku kalau udah nyeleneh langsung tak blokir gitu kan. Apalagi kalau sekarang aja banyak sih, baik dari teman-teman muslim juga kadang banyak yang nyepam gitu loh. Kirim link tapi nggak dikasih judul apa gitu. Ini Bang Nandar mohon ditanggapi atau enggak. Ngirim link itu tanpa judul kadang ya, langsung dikirim-kirim banyak, atau kadang merasa terganggu juga loh dengan hal-hal yang semacam itu gitu kok Julius. Tapi kalau untuk yang menggoda sih sejauh ini, kalau untuk yang ngirim-ngirim foto nggak ada. Kalau nggak tahu ya kalau dulu, soalnya aku lupa. Kalau sekarang nggak ada. Dan kalaupun ada, aku nggak bakal tanggapi. Dari Bro Valen? Iya. Dari Bro Valen? Oh, kalau saya mah banyak kok Julius. Tahu sendiri kan gue cakep orangnya. Yang terakhir gue masih si kalah terkenal kita Bang Nandar. Lebih terkenal Valen Iyalah. Terakhir itu gue digosipin sama si ceweknya si Samuel ya, sama si Kristi. Sampai booming dulu. Gue diem aja ya kan. Tunggu, itu ya, Kristi yang dibilang Kristi Depari. Valen itu Kristi Depari itu. Iya, iya yang pernah dialog sama Uniripa Open Camp. Ya, itu ada Depari marganya. Gue baru tahu marganya karena aku punya teman itu Depari itu Arman Depari itu. Ya. Banyak kayak begitu, Pak. Karena apa ya? Ya gue sebagai cowok kan, gue nggak mau munafik gitu loh. Gue pasti nanya dulu, lu kirim foto kayak begini, meaningnya apa gitu loh.
Kalau meaningnya di luar teologis, oke lah, orang gua cowok, gua nggak munafik kan gitu. Makanya mereka udah nggak bisa apa-apa sekarang. Mereka nyerang gua ketawain. Orang ceweknya suka sama gua, kan gitu. Kecuali ceweknya nggak suka, kan gitu. Jadi intinya mereka mencoba untuk ngerjain gua, tapi terjebak dalam satu narasi cinta lokasi gitu. Makanya dulu kan saya sampai bikin satu grup, ya kan, lawan debatmu itu ternyata pasangan kamu gitu. Sering nggak begitu, Ko Julius? Makanya gua kan, sering siapa nih? Kan cuma Valen yang sering, yang lain mana ada? Yang siapa? Kan yang sering itu cuma Bang Valen, kalau yang lain kan nggak pernah kejadian gitu. Ya mereka kan malu-malu, sok ini, sok munafik. Kalau gua kan enggak. Gua orangnya simple gitu loh, apa adanya. Ketika mereka berbicara tentang teologis, gua masuk teologis. Tapi kalau dia sampai kirim itu si Kristi Deep, itu kan kalau gua panggilan si Kristi Deep itu gua masukin di grup Judaism ya, di grup Judaism. Wah ngeri coy, beneran. Wow, kirim video TikTok kayak begitu. Tapi gua nggak ini ya. Gua biasa aja, namanya cewek kan kayak begitu ya kan. Entah dia tuh punya niatan apa, gue biasa aja gitu. Artinya kalau narasinya dia di luar teologis, why not kan gitu. Orang laki-laki perempuan apa coba? Akhirnya mereka terjebak sendiri gitu. Ke penjebakan juga Bang Farid. Salah-salah bisa ke arah penjebakan kan bahaya juga. Iya. Dia punya motif seperti itu, tetapi siapa sih yang nggak suka kalau ketemu Bang Valen ganteng? Ya kecuali dia ketemu Demian kan gitu. Kan gitu. Makanya gue kan ngomong, ini you mau berbicara ranah teologis atau di luar teologis gitu loh. Mau nanya-nanyain, Bang Valen udah punya istri belum? Terus sama jalan nama itu nggak? Kan kalau pacaran kan kita belum nikah. Yang namanya cowok kan memilih kan gitu. Mau 1, 2, 3, 4 kan whatever kan gitu. Akhirnya waktu gua care gitu loh, dia bisa bedain antara cowoknya dia dengan gua gitu. Dan pada akhirnya coba sekarang contoh gini aja, gue panggil si Niken dia mau, gue manggil si Kristi dia mau gitu. Artinya apa? Gue kalau bahas masalah teologis ya teologis, kalau di luar teologis ya why not bagi gue gitu loh, Jurus. Makanya kadang mereka terjebak sendiri gitu loh. Oke, siap. Oke, ini ada Bang Ali Musa yang baru join ya. Assalamualaikum Bang Ali Musa. Udah siap pindahannya Bang? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kisahnya nih? Apa kisahnya? Judulnya. Nah, kita bahas ini nih Bang Ali Musa. Ini kan ada pernyataan dari yang PS Sarah gitu ya. Saya nggak tahu Bang Ali Musa ikut atau enggak. Ya, kan dibilang sama dia nih. Satu kali pun barang si Joshua Tewu tidak pernah masuk ke vagina saya. Hanya barang suami saya, paham kau ya? Jadi nggak pernah barang JT itu masuk ke vagina dia. Miss V lah ya, sorry ya. Miss V dia. Terus padahal itu kondisinya sudah sampai dijilatin, di oral dibilang ya. Udah di oral, tiba-tiba batal gitu. Bang Ali Musa nih, menurut Bang Ali Musa, bisa nggak seorang cowok tuh gagal gitu ya, gagal istilahnya klimaksnya itu tiba-tiba? Waduh, kalau itu bingung saya menjawabnya nih. Tapi gimana ya? Saya bingung karena saya gimana ya, mengalami belum yang begitu-begitu ya. Jadi gimana, bingung saya. Ya. Oh, aduh. No comment ya. Skip. Oke, siap. No comment. Oh ya, siap Bang. Ya, udah pindah di rumah baru Bang Ali Musa? Alhamdulillah baru. Alhamdulillah. Itu jadi sekarang di rumah baru, kasih nampak dong Bang ke orang gitu, kiri kanan ke penonton. Alhamdulillah ini. Tapi ya namanya perumahan ya, tidak ada yang istimewa, biasa saja. Ya, apa yang kurang kira-kira biar kita suruh Bang Nandar bayarin gitu, biar dikirimin sama Bang Nandar. Apa yang kurang? Alhamdulillah Allah berikan kelimpahan rezeki yang dimana tidak ada kekurangan satu apapun. Oh, nggak ada kekurangan. Mana tahu kurang apa gitu kan, kurang TV yang 70 inci biar Bang Nandar nih lagi banyak rezeki dia biar dikirimin. Untuk TV saya tidak pernah nonton TV, saya punya TV baru pun saya kasihkan orang karena saya memang tidak suka nonton TV itu isinya fitnah semua, lebih
cenderung bagus di YouTube ya. Oh, YouTube ini jujur dan kita pun bisa mengekspresikan kemarahan kita atau ketidaksetujuan kita di live comment ketika ada video-video hoax. Nah, kita bisa komen, ini hoax, bohong. Kalau di TV kan kita disuguhi kedustaan-kedustaan, sudah pun gitu hanya geram saja. Dipukul itu TV kita rusak, rugi kita. Itu saja. Akhi, terima kasih untuk Akhi Nandar. Artinya nggak ada yang kurang, Bang ya? Nggak, mumpung ada Bang Nandar sama Bang Valen nih, biar bisa ditandokin gitu. Kalau nggak ada yang kurang, ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Karena dari Bang Ali Musa ya nggak perlu apa-apa nih soalnya. Kalau Bang Ali Musa nggak kekurangan, kami yang minta gitu, Bang. Kan Bang Ali Musa yang kelebihan, kami yang minta lah kalau gitu. Aduh, kalau dikatakan ya. Bukan, nantinya kalau untuk kelebihan berlimpah materi tidak, tapi ya kita bersyukurlah. Artinya antum juga yang ajari saya ketika hidup itu mesti bersyukur, ya itu saya terapkan nasihat antum dan juga nasihat para hamba Allah yang lain pada saya aplikasikan. Jadi kita senantiasa bersyukur dan Allah pun berikan kemudahan. Itu saja sih. Kalau kekurangan, Masya Allah. Semangat, bisa luar biasa. Kalau emang kelebihan nggak apa-apa dibagi ke saya. Iya. TV-nya terlanjur pula udah dikasih. Kalau nggak aku mau minta juga TV-nya tadi. Kalau nggak mobil deh, Bang. Mobilnya dikasih ke kami deh. Apa mobilnya saya jual untuk melunasi ya ini kan semalam itu kan sebenarnya ada saya pinjam duit Aki Zuma itu sebenarnya untuk melunasi sebenarnya, tapi berhubung orang-orang yang kerja dengan saya itu mau pulang kampung mendadak mereka, dan akhirnya ya setengahnya untuk melunasi orang-orang kerja, terus setengahnya lagi saya simpan, terus ya jual mobil, sisanya saya belikan mobil odong-odong mobil odong-odong saya pakai untuk pindahan dari Lojanan sampai Samarinda kota ini kan hampir setengah jam lebih sedikit lah, mogok 4 kali asal panas. Remnya itu lengket. Udah boleh tukar. Udah kirim aja ke tempat Bang Nandar. Daripada kirim aja ke tempat Bang Nandar ya. Biar nggak nyusahin lagi. Jelas aku pamit ya. Bang Ali Musa, Bang Valen aku pamit. Soalnya aku mau pulang nih ngantuk. Silakan. Thank you. Ya, makasih. Oke, mungkin saya rasa udah cukup ya. Kita cuman membahas dari segi kenapa nggak bisa masuk. Sayang gitu kan. Kita pun semangatin JT gitu, kok bisa gagal Anda gitu kan. Tapi yang pasti di sini saya mau kasih tampak ya, penonton saya untung yang di bawah 17 tahun dikit ya, cuma 1%. Jadi penonton saya lebih banyak itu yang agak tua atau berusia ya, 17 paling banyak itu ada di 45 sampai 54 tahun. Jadi aman lah ya. Kita cuma 1% yang di bawah umur. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Dari yang lain ada lagi mau nambahin sebelum kita tutup? Nah, sedikit saya nambahkan Ari. Secara moral saya prihatin dan kasihan juga dengan JT. Terlepas itu benar atau tidak, pernah terjadi atau tidaknya, seharusnya tidak selayaknya untuk dipublikasikan ya. Seburuk apapun namanya manusia itu ya, setiap manusia itu pasti mempunyai keburukan ya. Artinya seburuk apapun mereka pernah dekat dan pernah baik. Seharusnya saling menutupi kan. Tapi di sini diumbar itu jujur saya prihatin gitu ya, kasihan juga karena JT juga tidak pernah menyerang Islam secara frontal ya, tidak seperti yang lain-lain. Karena memang ternyata Sarah ini ada keponakan Samuel Sihaan, keponakan Samuel ternyata. Bukan keponakan asli Bang, cuman marga mereka tuh mata rombenya ada. Jadi kalau di Batu ada namanya mata rombe, marganya tuh kena gitu, jadi dipanggil tulang. Nah di situ ya wajar kalau menghujatnya sampai sedemikian rupa ya, kelewatan gitu, karena memang ya kita tahu Samuel itu dulu penghujat luar biasa. Valen kan Batak juga ya, Valen kan Batak juga Bang Valen. Iya, saya marganya kenceng malah Sinaga saya. Oh, lu nggak ada nyambung Sinaga, marga apa ya? Sinaga tuh kan Toba ya? Iya, Toba. Dekat Samosir Bang Julius.
Ya, dekat ya Ciluga. Toba Mesir bukan marganya kan marga Bata Toba. Artinya kalau sama mereka nggak ada nyambung ya. Kalau Nggak siapa ada. marganya? Sarah apa sih nama dia? Siapa? Sarah tuh Pastor Sarah apa namanya? Aku lupa. Sarah Siagian atau Sarah Siregar atau apa? Kurang tahu saya Ko Julius. Iya, Itu kemarin aku tahu, cuma lupa aku. Oh ya, akhi, ada yang disampaikan oleh si Taifuddin mengatakan bahasanya ada itu janda yang dari Manado itu yang mana ya? Antum tahu kah? Nggak tahu janda dari mana tuh yang peliharaannya JT kan. Nggak tahu, mungkin si ini Sob Katul nggak tahu dari mana dia. Sofiatul itu nampaknya, tapi ya itulah, ya Sofiatul mungkin itu. Ya, betul. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup aja nih, makin ngawur soalnya pembicaraannya ya. Yang semoga apa yang kita sampaikan ini bisa jadi ilmu lah ya, jangan dengar yang nggak benar ya. Ya kita cuma membahas aneh aja gitu, kenapa nggak sampai masuk ya. Apa perlu disemangatin si JT supaya lebih semangat untuk masukin gitu. Soalnya malu juga gitu kan, jadi pria kok seperti itu. Mungkin itu aja ya, jangan dianggap serius, ini cuma lelucon. Makasih buat teman-teman semua, makasih buat Bang Ali Musa, Bang Valen ya, dan selamat buat kepindahan rumah Bang Ali Musa. Tadi kita mau nawarin nih Bang, apa yang kurang, tapi rupanya udah berlebihan. Malah dari Bang Ali Musa mau ngasih mobilnya nih ya, semoga mobilnya cepat dikirim ke Bang Nandar. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.